Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Talent Management Universitas Negeri Jakarta. Kelompok kami beranggotakan Fitria Dwi Rahayu, Fianza Rizkia Utomo, dan Muhammad Syarif. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan kompetensi, talent management, dan sistem penghargaan dan kesejahteraan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Simak video ini, semoga bermanfaat. Dalam era modern, transportasi udara telah menjadi pilihan utama untuk perjalanan cepat dan efisien, baik perjalanan domestik maupun internasional. Ribuan orang setiap harinya bergantung pada bandara. Di Indonesia, salah satu titik penting transportasi udara adalah Bandara Internasional Juanda. Bandara Juanda melayani kebutuhan transportasi ribuan orang setiap hari dan mencatat peningkatan yang semakin signifikan. Hingga triwulan ketiga tahun 2023, Bandara Juanda telah melayani 10,4 juta penumpang. Jumlah ini naik 35% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, aktivitas yang tinggi terjadi di sini setiap hari. Merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Yulin Tiani, Bandara Juanda menghadapi tantangan terbesar berupa kurangnya kompetensi pada bagian keamanan bandara. Beberapa masalah utama berupa keterampilan dalam membaca hasil scan pada mesin X-ray dan ketepatan dalam pemeriksaan penumpang. Banyak petugas yang kurang tepat dalam memahami hasil scanning yang menyebabkan penumpang harus mengulang proses pemeriksaan. Dan tentunya, hal ini mengurangi kenyamanan. Selain itu, aspek komunikasi petugas keamanan juga menjadi perhatian. Masih banyak penumpang yang mengeluhkan cara komunikasi yang kurang jelas dan kurang ramah. Keterbatasan ini menghambat informasi bagi penumpang yang mengejar jadwal penerbangan. Selanjutnya, kami akan membahas bagaimana penerapan teori kompetensi dan talent management, serta sistem penghargaan dan kesejahteraan pada studi kasus Bandara Internasional Juanda. McClelland mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar yang mempengaruhi hasil kinerja. Sementara Palan menekankan bahwa kompetensi mencakup berbagai elemen seperti motif, nilai, keterampilan, dan konsep diri yang terkait dengan pencapaian kinerja unggul. Dalam konteks petugas keamanan bandara, kompetensi tidak hanya berupa keterampilan teknis dalam menggunakan alat keamanan seperti X-ray scanner, tetapi juga mencakup aspek intrapersonal, seperti kemampuan komunikasi dengan penumpang secara ramah dan tetap tenang dalam situasi darurat. Kompetensi dapat dikategorikan dalam 3 kelompok utama: perilaku, generik, dan kognitif. Kompetensi perilaku menekankan kinerja yang dapat diamati dan diukur, seperti keterampilan teknis dan kemampuan beradaptasi. Dalam kasus ini, petugas keamanan harus mampu menjaga ketegasan dan tetap sopan dalam menangani kerumun. Kompetensi generik mencakup keterampilan lintas fungsi seperti komunikasi efektif, kerja tim, dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan dalam situasi bandara yang sangat dinamis. Kolaborasi yang baik antar petugas menjadi kunci untuk mengatasi insiden dengan cepat dan tepat. Kompetensi kognitif mencakup kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pengambilan keputusan yang cepat. Kemampuan ini sangat penting ketika petugas menghadapi situasi darurat dan harus mengambil keputusan dalam waktu singkat untuk menjaga keamanan. Teori selanjutnya yang dapat dibahas dalam studi kasus ini adalah penerapan talent management. Dalam mengatasi kendala ini, PT Angkasa Pura I dapat menggunakan sistem talent management. Menurut Darmin, talent management bertujuan memastikan karyawan tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dalam situasi yang menuntut fleksibilitas. Dalam konteks ini, penerapan 4 pilar talent management sangat penting, yaitu atraksi, perkembangan, motivasi, dan retensi. Pilar pertama adalah atraksi, yaitu menarik karyawan yang berkualitas. Strategi atraksi PT Angkasa Pura I perlu dirancang untuk menarik karyawan yang berkualitas melalui program pelatihan yang baik, lingkungan kerja yang mendukung, dan peluang karir yang jelas. Hal ini termasuk menonjolkan peran penting keamanan dan keselamatan publik, serta memberikan insentif bagi calon karyawan yang berpotensi tinggi. Pilar yang kedua adalah perkembangan,
yaitu program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Setelah direkrut, penting untuk menyediakan program pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan keterampilan teknis dan perilaku. Misalnya, pelatihan manajemen stres dan situasi darurat membantu petugas keamanan menangani situasi yang tidak terduga, meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Pilar selanjutnya adalah motivasi, yaitu sistem penghargaan dan kesejahteraan yang kompetitif. Untuk menjaga semangat kerja petugas, PT Angkasa Pura I dapat mengembangkan sistem penghargaan berbasis kinerja, seperti bonus untuk karyawan terbaik dalam 1 bulan. Sistem penghargaan ini harus mencakup aspek finansial, seperti tunjangan dan bonus, serta aspek non-finansial, seperti pengakuan dan promosi yang menciptakan budaya kerja yang positif. Pilar terakhir dalam talent management adalah retensi, yaitu menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung. Menjaga karyawan yang berkualitas adalah tantangan tersendiri. PT Angkasa Pura I perlu menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung. Selain itu, memberikan jalur karir yang jelas serta mentoring untuk petugas keamanan dapat membantu dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dalam organisasi tersebut. Teori selanjutnya adalah tentang sistem kompensasi dan kesejahteraan. Motivasi karyawan sangat terkait dengan penghargaan yang mereka terima. Menurut Wicaksana, penghargaan dapat berupa pengakuan atas kinerja yang dicapai, baik dalam bentuk finansial berupa gaji, bonus, dan tunjangan, maupun non-finansial, seperti ucapan terima kasih, pujian, dan pengakuan kerja. PT Angkasa Pura I dapat menerapkan sistem penghargaan yang mencakup komponen finansial, seperti gaji, bonus, dan juga tunjangan, serta penghargaan non-finansial seperti pengakuan publik dan kesempatan promosi. Sistem ini membantu meningkatkan motivasi dan memastikan karyawan merasa dihargai. Selanjutnya, kami akan menyampaikan solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh PT Angkasa Pura I agar operasional Bandara Internasional Juanda semakin efektif dan efisien. Yang pertama, pengembangan kompetensi karyawan dapat dicapai melalui pelatihan berkala yang mencakup keterampilan teknis, seperti simulasi X-ray dan teknik analisis pemindaian. Selain itu, dibutuhkan juga pelatihan komunikasi yang berorientasi pada kepuasan publik. Solusi selanjutnya, PT Angkasa Pura I perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis kompetensi, seperti penilaian 360 derajat yang melibatkan umpan balik dari atasan, rekan kerja, hingga penumpang. Penilaian ini akan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan feedback yang relevan untuk meningkatkan kinerja secara langsung. Implementasi solusi-solusi ini akan membantu PT Angkasa Pura I meningkatkan kompetensi petugas keamanan dan memastikan kualitas layanan terbaik di Bandara Internasional Juanda. Dengan sistem pengelolaan yang komprehensif, Bandara Internasional Juanda dapat terus memberikan pengalaman yang aman, nyaman, dan profesional bagi seluruh penumpang, serta menciptakan reputasi yang unggul di dunia penerbangan nasional maupun internasional. Sekian video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Talent Management Universitas Negeri Jakarta mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.